فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu malam yang hening di kota Madinah, ketika bintang-bintang bersinar terang di atas langit gurun dan angin malam menyapu lembut pelataran masjid, duduklah sekelompok sahabat di sekitar Nabi. Mereka duduk dalam lingkaran, penuh perhatian dan takzim, menantikan setiap kata yang keluar dari lisan mulia itu. Malam itu bukan malam biasa. Ada nuansa keheningan yang dalam, seakan langit pun menunduk menyimak. Dalam keremangan cahaya lampu minyak, Nabi memandang wajah-wajah sahabatnya satu persatu. Sorot matanya teduh namun dalam, seolah sedang memandang ke masa depan yang jauh. Lalu, dengan suara yang lembut tapi menggugah hati, beliau mulai menceritakan sesuatu yang tak biasa mereka dengar. Sebuah kisah tentang sosok dari masa yang belum datang. Sosok yang akan menjadi pemimpin umat di saat dunia dipenuhi kezaliman dan fitnah. Dialah Al-Mahdi. Nabi berkata bahwa akan datang suatu masa di akhir zaman, ketika bumi ini diliputi kegelapan dan manusia telah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Pada masa itu, Allah akan mengutus seorang lelaki dari keturunannya yang akan memenuhi dunia dengan keadilan dan cahaya, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kebengisan dan ketidakadilan. Sosok ini bukan nabi, bukan pula malaikat, tetapi manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan dari garis keturunan sang nabi, dengan nama yang menyerupai nama beliau dan nama ayahnya juga menyerupai nama ayah beliau. Sahabat-sahabat terdiam, menyimak dengan penuh kekaguman dan rasa penasaran. Beberapa dari mereka bertanya dengan hati-hati dan penuh hormat, apakah mungkin seseorang dari umat ini, dari generasi yang hidup setelah mereka, dapat bertemu sosok Al-Mahdi? Bahkan dalam mimpi, Nabi tersenyum, senyuman yang menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa. Beliau menjelaskan bahwa mimpi bagi seorang mukmin yang jujur adalah bagian dari wahyu yang tersisa setelah wafatnya para nabi. Dalam mimpi, Allah dapat memperlihatkan apa yang tidak bisa dilihat dalam kesadaran, termasuk mempertemukan seorang hamba dengan sosok-sosok agung, bahkan dengan pemimpin akhir zaman yang dijanjikan. Beliau tidak menolak kemungkinan itu. Bahkan beliau mengisyaratkan bahwa dalam mimpi, seseorang bisa saja diberi petunjuk, isyarat, bahkan pertemuan ruhani dengan Al-Mahdi. Namun, Nabi juga memperingatkan agar jangan mudah tertipu oleh mimpi yang menyesatkan, karena tidak semua mimpi adalah ilham, dan tidak semua pertemuan dalam mimpi adalah hakikat. Harus ada kesesuaian dengan ajaran yang benar, dengan ilmu, dan dengan hikmah. Malam itu, kisah tentang Al-Mahdi dan pertemuan dalam mimpi menjadi renungan dalam hati para sahabat. Mereka tidak hanya memikirkan tentang masa depan, tetapi juga tentang kesiapan diri mereka sendiri. Apakah mereka telah cukup membersihkan hati? Apakah mereka telah cukup jujur dalam iman, sehingga layak menerima mimpi yang benar? Dari malam itu, menyebarlah kisah tentang pemimpin akhir zaman ini, dari satu telinga ke telinga lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hingga hari ini, di antara umat, masih ada yang bertanya dalam hatinya sendiri, mungkinkah aku bermimpi bertemu Al-Mahdi? Jawabannya tersembunyi dalam kedalaman iman, kejernihan hati, dan keikhlasan jiwa. Karena tidak semua orang diberi karunia itu. Namun bagi yang mendapatkannya,
itu bukan sekadar mimpi, melainkan pesan ilahi untuk kembali kepada jalan yang lurus dan bersiap menyambut masa yang dijanjikan. Seiring waktu berjalan dan malam semakin larut, para sahabat masih terdiam dalam lingkaran itu. Rasa takjub bercampur harap menghiasi wajah mereka. Setiap kata yang disampaikan oleh Nabi meresap jauh ke dalam hati, menyalakan bara semangat dalam jiwa mereka untuk tetap teguh di jalan kebenaran. Dalam kesunyian yang penuh makna itu, Nabi melanjutkan sabdanya tentang sosok Al-Mahdi, pemimpin yang akan bangkit bukan karena ambisi dunia, melainkan karena perintah Tuhan. Nabi menggambarkan bahwa Al-Mahdi adalah seseorang yang awalnya tidak menyadari bahwa dirinya dipilih. Ia hidup sederhana, jauh dari ambisi kekuasaan, namun ketika tiba saatnya, Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Hatinya akan dibersihkan, jiwanya dikuatkan, dan ia akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang agama serta keadilan. Ketika ia tampil, manusia akan melihat pada wajah dan sikapnya pancaran keberkahan dan kebenaran. Beberapa sahabat masih bertanya-tanya dalam hati, jika Al-Mahdi adalah orang yang belum lahir atau belum dikenal, bagaimana mungkin kita bisa melihatnya dalam mimpi? Nabi menjawab tanpa ditanya, seolah memahami isi hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ucap beliau dengan tenang. Sebagaimana kalian melihatku dalam mimpi dan itu benar adanya, maka melihat Al-Mahdi dalam mimpi bukanlah hal yang mustahil. Namun, hendaklah kalian berhati-hati, sebab setan pun mampu menyamar dalam mimpi, kecuali dalam bentukku. Maka, siapa yang bermimpi melihatku, sungguh ia telah melihat yang benar. Perkataan ini menjadi penegasan bahwa mimpi bisa menjadi jendela ruhani menuju alam yang tak tersentuh akal biasa. Al-Mahdi bisa saja hadir dalam mimpi seseorang, memberikan isyarat, pesan, atau bahkan ajakan untuk memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk zaman yang penuh ujian. Namun, Nabi juga menekankan bahwa mimpi bukanlah dasar hukum, bukan pula sandaran utama dalam agama. Mimpi hanyalah pelipur atau pendorong, bukan petunjuk mutlak. Jalan yang paling benar tetaplah pada kitab suci, pada ajaran yang telah disampaikan dengan terang, dan pada amal yang nyata. Karena banyak orang terpedaya oleh mimpi yang mereka yakini sebagai wahyu, padahal itu hanyalah pantulan hawa nafsu atau godaan halus dari setan. Malam semakin pekat. Para sahabat masih duduk terpaku, seakan tak ingin meninggalkan lingkaran cahaya itu. Di wajah mereka tergambar kesadaran baru bahwa menjadi umat akhir zaman bukan hanya soal hidup di waktu yang jauh dari masa kenabian, tetapi juga tentang kesiapan batin menyambut masa penuh ujian dan harapan. Dalam hati kecil mereka, mungkin ada yang berharap, jika suatu saat aku bermimpi bertemu Al-Mahdi, semoga itu menjadi pertanda bahwa aku sedang dipanggil untuk kembali mendekat pada kebenaran. Dan begitulah, kisah itu terus berlanjut dalam bisikan malam, diceritakan dari mulut ke mulut, dari majelis ke majelis. Hingga hari ini, di berbagai penjuru dunia, banyak yang mengaku bermimpi bertemu sosok bercahaya, lelaki yang wajahnya penuh keteduhan, kata-katanya menyejukkan, dan membawa pesan untuk kembali kepada kebenaran sejati. Apakah itu Al-Mahdi? Ataukah hanya bayangan harapan manusia? Hanya Allah yang mengetahui. Yang pasti, setiap mimpi yang membawa seseorang kepada kebaikan, kepada taubat, kepada keteguhan iman adalah mimpi yang membawa berkah. Maka bersihkanlah hati, tegakkanlah salat, perbanyaklah zikir, dan jangan pernah putus harapan. Karena barangkali di malam yang tenang, di antara lantunan doa yang khusyuk, Tuhan akan menunjukkan padamu sosok yang dijanjikan, meski hanya dalam mimpi, namun cukup untuk mengubah seluruh jalan hidupmu. Dan malam itu pun bergulir perlahan menuju fajar. Hati para sahabat dipenuhi renungan mendalam. Betapa besar kasih sayang Nabi terhadap umatnya, hingga beliau
tidak hanya mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan di masa itu, tetapi juga memberikan petunjuk untuk masa yang jauh setelah mereka tiada. Petunjuk tentang tanda-tanda akhir zaman, tentang datangnya pemimpin agung yang akan membawa umat kembali kepada cahaya petunjuk setelah gelapnya fitnah merajalela. Di antara para sahabat, ada yang menunduk menahan haru. Bagi mereka, membayangkan ada seseorang yang akan meneruskan perjuangan ini di masa depan adalah sebuah pengingat bahwa kebenaran tidak akan pernah padam, bahwa apa yang mereka korbankan hari ini, jiwa, raga, dan seluruh kehidupan akan berbuah di masa yang akan datang. Nabi menambahkan bahwa Al-Mahdi tidak akan dikenal luas hingga tiba saatnya. Ia akan muncul di masa ketika manusia benar-benar mendambakan keadilan, ketika dunia benar-benar haus akan pemimpin yang jujur dan adil. Kemunculannya akan terjadi di tengah kekacauan besar, di mana umat manusia telah lelah dengan tipu daya para penguasa yang zalim. Kemudian, Nabi menyebutkan ciri-ciri fisiknya, bahwa ia adalah lelaki dari keturunan Nabi sendiri, berwajah berseri, memiliki dahi yang lebar, dan hidung yang mancung. Ia akan dibayat di dekat Ka'bah oleh sekelompok orang yang mengenalnya karena ilmu dan amalnya, bukan karena ketenaran atau kekuasaan. Ia tidak meminta untuk dipilih, tapi Allah lah yang memilih dan memantaskannya. Para sahabat mendengarkan dengan takjub, namun juga dengan kesadaran akan tanggung jawab. Karena siapapun yang berharap akan datangnya Al-Mahdi, maka ia harus lebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri. Sebab, bagaimana mungkin seseorang akan mengenali kebenaran jika ia tidak hidup dalam kebenaran? Lalu Nabi memalingkan pandangannya ke arah langit yang mulai berubah warna. Sebentar lagi, fajar akan datang. Beliau berkata, "Berbahagialah orang-orang yang beriman tanpa melihat, yang memperjuangkan kebenaran walau dikelilingi fitnah, dan yang tetap teguh meski manusia di sekelilingnya goyah. Mereka itulah orang-orang yang jika bermimpi bertemu Al-Mahdi, maka hatinya akan mantap dan jiwanya akan bersinar oleh cahaya petunjuk." Dan dengan itu, majelis malam itu pun ditutup dengan doa. Para sahabat bangkit perlahan, membawa pulang kisah itu dalam hati mereka masing-masing. Bagi mereka, itu bukan sekadar kisah pengantar tidur, melainkan amanah yang akan mereka wariskan kepada generasi setelah mereka. Kisah tentang pemimpin yang akan datang dan harapan untuk bertemu dengannya meski hanya dalam mimpi. Kini, berabad-abad telah berlalu. Umat masih menantikan saat itu tiba. Masih ada yang bermimpi, ada yang merasa melihat sosok bercahaya, datang dengan wajah yang teduh dan tangan yang menuntun. Sebagian menuliskannya dalam catatan rahasia, sebagian lagi menyimpannya dalam hati sebagai pengingat untuk terus berbenah. Namun yang pasti, siapapun yang benar-benar rindu akan kedatangan Al-Mahdi, ia tidak akan hanya menunggu. Ia akan memperbaiki diri, menguatkan iman, menegakkan salat, menjaga amanah, menjauhi maksiat, dan menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan zaman. Karena Al-Mahdi tidak akan datang kepada umat yang lalai, tetapi kepada umat yang telah bersiap menyambutnya. Dan barangkali ketika hati telah bersih dan niat telah lurus, pada suatu malam yang tenang, di antara tangis doa dan zikir yang tulus, Tuhan akan berkenan mempertemukan seorang hamba dengan sosok itu. Mungkin dalam mimpi, mungkin dalam ilham, atau mungkin dalam cara yang hanya Allah yang tahu. Karena mimpi bertemu Al-Mahdi bukan sekadar keajaiban, melainkan panggilan untuk kembali kepada jalan yang diridhoi. Hari-hari terus berganti, dan kisah itu tetap hidup dalam dada orang-orang yang menjaga cahaya iman. Dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, umat Islam tetap menyimpan harapan suci itu. Akan datang pemimpin agung dari keluarga Nabi yang akan menegakkan keadilan dan membersihkan bumi dari kebatilan. Dalam pelajaran, dalam khutbah, dalam doa yang lirih di sepertiga malam,
nama Al-Mahdi disebut dengan penuh cinta dan kerinduan. Di setiap zaman, selalu ada segelintir orang yang bermimpi. Mereka menceritakan pengalaman ruhani yang dalam, bertemu seorang lelaki bercahaya, berpakaian sederhana, namun aura kewibawaannya tak tertandingi. Dalam mimpi itu, lelaki tersebut tidak banyak bicara, tetapi tatapannya seakan mengungkapkan segalanya. Ada yang mendengar nasihat, ada yang diberi isyarat untuk bertobat, dan ada yang hanya terdiam dalam linangan air mata, merasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagi sebagian orang, mimpi itu menjadi titik balik hidup mereka. Mereka mulai lebih giat dalam ibadah, lebih tekun mempelajari agama, lebih jujur dalam berdagang, dan lebih ikhlas dalam berbuat baik. Mereka tidak tahu pasti siapa yang mereka temui dalam mimpi, namun keyakinan dalam hati mereka mengatakan, itu pasti dia, pemimpin yang dijanjikan itu. Mungkin bukan secara fisik yang mereka lihat, tapi ruh kebenaran yang menyentuh jiwa mereka. Namun, tidak semua orang memahami makna mimpi seperti itu. Sebagian menganggapnya angan-angan, sebagian lagi menolaknya mentah-mentah. Tetapi orang-orang yang hatinya bersih tahu bahwa mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ia bisa menjadi pesan, bisa menjadi peringatan, atau bisa menjadi panggilan. Hanya orang yang hatinya dekat dengan Allah yang mampu menangkap makna dari mimpi-mimpi seperti itu. Di tengah zaman yang semakin gersang dari nilai-nilai keadilan, di mana manusia lebih memuja kekuasaan dan harta, kisah tentang Al-Mahdi bagaikan embun di tengah padang pasir. Ia menjadi pengingat bahwa masih ada harapan, bahwa di ujung segala kekacauan ini akan ada pemimpin yang datang bukan membawa janji palsu, tapi membawa cahaya yang nyata. Mereka yang ingin bertemu Al-Mahdi, bahkan dalam mimpi, harus lebih dahulu menyiapkan diri, bukan dengan mencarinya ke gunung-gunung atau menyendiri dalam lamunan panjang, tetapi dengan menyucikan jiwa dari sifat tamak, iri hati, dan kebencian. Dengan memperbanyak amal, menuntut ilmu, berbuat adil, dan menebar kasih sayang. Sebab Al-Mahdi bukan sekadar sosok yang muncul dalam peristiwa luar biasa, tapi juga simbol dari kebangkitan ruhani umat yang telah lama tertidur. Akhirnya, siapapun yang bermimpi bertemu Al-Mahdi dan merasakan perubahan dalam hidupnya setelah mimpi itu, hendaknya tidak terhenti hanya pada rasa bangga atau takjub, tapi menjadikannya sebagai awal dari perjalanan yang lebih dalam menuju Allah. Karena tujuan sejati bukan bertemu Al-Mahdi, tapi bertemu Tuhan yang menciptakan dan mengutusnya. Dan pada malam-malam tertentu, dalam sujud yang panjang, masih ada orang-orang pilihan yang berbisik dalam doanya, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, pertemukan aku dengannya, walau hanya dalam mimpi, agar aku tahu bahwa Engkau masih menjagaku dan bahwa harapan umat ini belum padam." Begitulah kisah ini terus berlanjut, di hati yang rindu, di jiwa yang bersih, di mimpi yang jujur. Bukan sekadar cerita tua, tetapi lentera harapan bagi mereka yang bersungguh-sungguh menapaki jalan kebenaran di tengah gelapnya dunia. Dan seperti matahari yang perlahan menembus kabut, harapan akan kedatangan Al-Mahdi terus menyinari hati orang-orang beriman. Tidak peduli seberapa gelap keadaan dunia, tidak peduli seberapa besar fitnah dan kebatilan merajalela, selalu ada sekelompok kecil manusia yang menjaga lentera itu tetap menyala. Lentera keyakinan bahwa keadilan sejati akan ditegakkan, bahwa kebenaran akan kembali menjadi cahaya utama di muka bumi. Dalam sejarah perjalanan umat Islam, banyak orang-orang syalih, wali-wali Allah, dan pencari kebenaran sejati yang mencatat pengalaman mereka, bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang firasat, tentang isyarat gaib, dan tentang perasaan kuat bahwa zaman itu semakin dekat. Namun mereka tidak memperdagangkan mimpi mereka, tidak membangun kemegahan di atasnya. Mereka menyimpannya dalam dada,
sebagai rahasia antara mereka dan Tuhannya, sambil terus memperbaiki amal dan mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Mereka sadar bahwa jika Al-Mahdi akan datang membawa perubahan besar bagi dunia, maka setiap jiwa pun harus mulai melakukan perubahan dalam dirinya terlebih dahulu. Dunia tidak akan berubah oleh satu sosok saja, tetapi oleh kesadaran kolektif umat yang kembali kepada nilai-nilai luhur, kejujuran, keadilan, kesabaran, kasih sayang, dan keberanian untuk membela yang hak walau sendirian. Bagi mereka yang telah diberi mimpi bertemu Al-Mahdi, itu adalah karunia. Tapi karunia itu bukan untuk disombongkan. Itu adalah panggilan, tanda bahwa Allah masih mencintai hambanya dan menginginkan ia kembali ke jalan yang lurus. Bagi yang belum pernah bermimpi, jangan merasa lebih rendah, karena yang lebih utama dari mimpi adalah amal nyata dan hati yang tulus. Zaman akhir akan dipenuhi oleh fitnah yang menipu, oleh pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, oleh ulama palsu yang menjual fatwa demi kepentingan dunia. Dalam kegelapan itu, manusia akan bingung mencari arah. Maka Al-Mahdi akan muncul sebagai pelita, tapi hanya mereka yang hatinya masih memiliki cahaya iman, yang mampu mengenali siapa dia sebenarnya. Ketika ia muncul, tidak semua orang akan langsung percaya. Banyak yang akan meragukannya, bahkan menentangnya. Tapi mereka yang telah lama memelihara kisah ini dalam hati, yang telah mempersiapkan jiwa mereka melalui ibadah dan kesungguhan, akan merasakan ketenangan luar biasa ketika melihatnya. Sebuah pengakuan batin bahwa inilah sosok yang dijanjikan, bahwa masa itu telah tiba. Dan untuk itulah kisah ini harus terus diceritakan. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menciptakan harapan kosong, tapi untuk menanamkan kesadaran dalam hati umat bahwa masa depan itu sungguh nyata. Bahwa setiap langkah menuju kebaikan, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju hari itu. Hari ketika bumi kembali diberkahi, ketika langit dipenuhi doa yang dijawab, ketika keadilan berdiri tegak tanpa kompromi. Dan barangkali seseorang di antara kita yang kini sedang bergumul dengan dosa, yang sedang bertanya-tanya arah hidupnya, yang sedang terpuruk dalam kegelisahan, akan dipilih oleh Tuhan untuk bermimpi. Mimpi yang bukan sekadar penglihatan, tapi pertemuan ruhani yang membangkitkan semangat, membakar tekad, dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Karena dalam dunia yang penuh tipu daya ini, masih ada satu ruang suci yang tak bisa dikendalikan oleh manusia, dunia mimpi. Dan di sanalah terkadang Tuhan menanamkan benih-benih kebenaran yang kelak akan tumbuh menjadi hutan iman. Maka jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan lelah mempersiapkan diri, karena ketika dunia menyerah, orang-orang beriman akan terus berdiri. Dan ketika yang dijanjikan itu datang, mereka akan menyambutnya bukan dengan kebingungan, tetapi dengan keyakinan yang telah lama mereka simpan di dalam dada. Dan kisah ini belum usai. Ia terus berjalan, mengikuti arus waktu, menembus sekat-sekat sejarah, menyentuh hati mereka yang masih percaya bahwa langit tidak pernah membiarkan bumi berjalan tanpa petunjuk. Di balik setiap pergolakan dunia, setiap krisis moral, setiap jatuh bangun peradaban, selalu ada hikmah besar yang sedang Allah siapkan. Karena dunia ini bukan panggung kebetulan, ia adalah tempat ujian, dan ujian itu akan mencapai puncaknya menjelang datangnya pemimpin yang dijanjikan, Al-Mahdi. Mereka yang pernah bermimpi bertemu Al-Mahdi seringkali tidak menyadari langsung makna mimpi itu. Terkadang ia datang dalam bentuk yang samar, penuh simbol, atau bahkan hanya dalam suasana batin yang sangat damai dan tidak biasa. Dalam mimpinya, ada yang melihat sosok lelaki berpakaian putih berjalan di antara umat yang menangis dan bingung. Ia tidak berbicara banyak, tetapi setiap tatapannya membawa kelegaan dan harapan. Kadang ia hanya menunjuk ke arah masjid atau ke arah langit, seolah mengatakan, "Kembalilah ke Tuhanmu." Sebagian lain bermimpi melihat kota Mekah
dalam suasana malam. Di tengah ribuan manusia, mereka melihat seseorang yang sedang dibaiat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Tidak semua wajah dapat mereka kenali, tetapi mereka merasakan bahwa itu adalah momen besar yang akan mengubah sejarah. Dan saat terbangun, air mata mengalir tanpa mereka sadari, dada terasa penuh, seolah mereka baru saja menyaksikan kebenaran yang telah lama mereka rindukan. Namun, mimpi bukanlah akhir, justru ia adalah awal dari perjalanan nyata. Orang-orang yang benar-benar tersentuh oleh mimpi seperti itu tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Mereka menjadikannya pemantik semangat untuk berubah. Mereka mulai memperbaiki salat, memperdalam ilmu, menjaga akhlak, dan menata niat. Karena mereka sadar, mimpi hanyalah isyarat. Jika tidak dibarengi dengan amal nyata, maka ia hanya akan menjadi kenangan samar yang perlahan memudar. Di sisi lain, ada pula orang-orang yang keliru dalam memahami mimpi. Mereka menganggap mimpi sebagai bukti keistimewaan, merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan, ada yang mengaku sebagai Al-Mahdi hanya karena merasa mendapat petunjuk dalam tidur. Padahal, sebagaimana diajarkan oleh Nabi, tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Mimpi bisa datang dari bisikan jiwa, dari keinginan yang tersembunyi, bahkan dari gangguan setan. Maka, harus ada ilmu, harus ada bimbingan, dan harus ada kebijaksanaan dalam menafsirkannya. Mereka yang benar-benar jujur dalam iman tidak akan tergesa-gesa mengklaim apapun. Mereka tahu bahwa yang terpenting bukanlah melihat Al-Mahdi, tetapi menjadi bagian dari orang-orang yang pantas mendampinginya. Orang-orang yang hatinya lurus, lisannya jujur, amalnya ikhlas, dan hidupnya dipenuhi kasih sayang kepada sesama. Dan suatu hari nanti, ketika dunia benar-benar berada dalam kekacauan yang tiada tara, ketika kezaliman menjadi hukum dan kebenaran terpinggirkan, saat itulah Allah akan menampakkan hambanya yang tersembunyi itu. Ia tidak datang dengan pasukan besar, tidak datang dengan senjata hebat, tetapi dengan keimanan yang teguh dan cahaya petunjuk yang telah lama disimpan untuk masa itu. Umat yang selama ini menjaga hati dan amalnya akan segera mengenalinya. Tidak dengan mata lahir, tetapi dengan mata hati. Mereka akan merasa seolah telah lama mengenalnya, seolah pernah berbicara dengannya, padahal baru pertama kali melihat. Mungkin karena mereka pernah bertemu dalam mimpi, mungkin karena hati mereka telah bersentuhan dalam dunia ruhani. Dan pada hari itu, mimpi yang dulu dianggap biasa akan menjadi kenyataan yang agung. Orang-orang akan tersungkur dalam syukur karena Allah telah mengabulkan harapan mereka, bukan hanya untuk bertemu, tetapi untuk menjadi bagian dari perjuangan agung, membangkitkan kembali cahaya Islam di tengah dunia yang gelap. Kisah ini bukan mitos, ia adalah janji, dan setiap janji Allah pasti datang pada waktunya.